Shalom Bapak Ibu, Saudaraku dimanapun Anda berada. Satu anugerah kalau hari ini kita dapat berjumpa kembali. Saya berharap kita semuanya ada dalam keadaan baik. Keadaan hari-hari ini serba tidak menentu. Kita tidak tahu bagaimana keadaan negara kita ke depan. Yang pasti dampak ekonomi akan dirasakan oleh semua orang. Akibatnya banyak orang merasa cemas, gelisah, dan tidak tenang di dalam hidupnya. Nah, ayat yang saya bacakan hari ini terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 32 ayat 17 yang berbunyi demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Keadaan tenang dan tentram adalah harapan, dambaan, keinginan semua orang. Tanpa ketenangan dan ketentraman, maka hidup seseorang selalu ada dalam keadaan kegelisahan. Ternyata untuk bisa tenang dan tentram, bukan karena punya uang yang banyak, harta yang berlimpah, dan lain sebagainya. Nah, Tuhan Yesus berkata begini, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ada orang yang punya harta yang banyak, kedudukan yang istimewa, pangkat yang tinggi, tapi hidupnya tidak tenang. Nah, Salomo berkata pada masa tuanya demikian, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Artinya, lebih baik sedikit harta disertai dengan ketenangan daripada kerja keras menggunakan kedua tangan, tetapi usahanya sia-sia. Bukan berarti kita tidak boleh mencari harta dalam hidup ini, tetapi kita menangkap dari pesan Salomo bahwa ketenangan itu nilainya lebih tinggi daripada harta. Ternyata untuk hidup tenang dan tentram ada syaratnya, yaitu perlu adanya kebenaran, perlu kehadiran yang namanya kebenaran. Perlu kebenaran itu menjadi sebuah kenyataan. Siapapun yang mengalami ketenangan dan ketentraman, kalau kebenaran itu ditemukan dan dilakukan di dalam hidupnya. Pertanyaannya, apa dan siapa kebenaran itu? Apa sih kebenaran itu? Firman Tuhan adalah kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus Kristus adalah kebenaran. Jadi untuk mengalami keadaan yang tenang dan tentram, maka orang percaya perlu tinggal dalam hati, perlu firman Tuhan tinggal di dalam hati, dan kehadiran Tuhan Yesus nyata di dalam seluruh aspek hidupnya, baik di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya, di dalam usahanya, pekerjaannya, di dalam studi, dan dalam semua apapun yang dilakukannya. Coba kita perhatikan, apakah kita selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita rindu menggali kebenaran itu? Apakah kebenaran itu sudah tinggal dalam hati kita? Apakah Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi nyata dalam hidup kita? Tadi firman Tuhan mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi kalau firman Tuhan dan Yesus Kristus ada, artinya hadir dan nyata dalam hidup kita, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Bertumbuh merupakan sebuah proses. Ibarat segala sesuatu yang asalnya sedikit menjadi banyak, yang kecil menjadi besar, yang pendek menjadi tinggi, anak kecil menjadi dewasa. Itulah proses daripada sebuah pertumbuhan. Di dalam proses bertumbuh, maka kita akan dihadapkan pada ujian, pada pemurnian, sehingga pada akhirnya pertumbuhan itu akan muncul seperti emas yang murni, sehingga bisa tahan menghadapi semua keadaan. Jadi kalau firman Tuhan dan Yesus Kristus ada dalam hidup kita, maka damai sejahtera itu akan bertambah secara kuantitas dan kualitas. Akibatnya orang yang memiliki damai sejahtera dapat tenang dan tentram dalam segala keadaan.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku semuanya, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera dunia itu sifatnya sementara, tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh kebenaran firman Tuhan dan oleh Tuhan Yesus, artinya Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, sifatnya kekal atau selama-lamanya. Contohnya, ada orang yang mengalami kegelisahan atau tidak ada damai sejahtera di dalam dirinya, maka untuk menghilangkan kegelisahan itu, orang itu mencari jalan keluar dengan caranya sendiri, entah mencari hiburan, entah datang ke dunia gemerlap, entah pergi ke tempat yang ramai, tujuannya supaya ia dapat melupakan kegelisahan hatinya. Memang sepertinya apa yang mengganggu pikirannya sudah ada jalan keluar. Sepertinya pikiran yang terganggu itu sudah terlupakan. Sepertinya kegelisahan itu sudah hilang. Namun ketika orang itu kembali ke rumahnya, ternyata persoalannya datang lagi karena masalah yang dihadapinya tidak terselesaikan dengan baik. Seharusnya ketika seseorang mengalami tidak ada damai sejahtera di dalam dirinya, yang perlu dicari adalah kebenaran firman Tuhan. Yang perlu dilakukan adalah datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, dia berkata begini, "Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu." Dengan demikian seharusnya orang percaya memiliki damai sejahtera di dalam hidupnya. Tapi mengapa ada orang percaya yang hidupnya tidak memiliki damai sejahtera? Jawabannya, ternyata damai sejahtera itu hanya diberikan bagi mereka yang mau tinggal di dalam firman Tuhan, yang mau taat kepada firman Tuhan. Damai sejahtera itu hanya diberikan kepada mereka yang mau menerima teguran daripada Tuhan. Damai sejahtera itu akan diberikan kepada mereka yang hidupnya intim dengan Tuhan Yesus. Situasi yang kita hadapi hari-hari ini dapat membuat seseorang kehilangan damai sejahtera, gelisah, tidak tenang, tidak tentram. Lalu apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya ada dua. Yang pertama, hati kita harus selalu dipenuhi oleh firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, gali firman Tuhan lebih dalam lagi, sampai kita menemukan kebenaran-kebenaran yang akan membuat hati kita tenang dan tentram. Yang kedua, bangun hubungan yang intim lebih lagi dengan Tuhan Yesus. Kalau kita mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, maka tuntunan Tuhan akan datang dalam hati kita. Hikmat Tuhan akan turun atas kita, sehingga kita dapat mengatasi keadaan yang kita hadapi. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada setiap kami. Kami mengerti Tuhan, kalau kebenaran itu hadir dalam diri kami, maka kami akan memiliki damai sejahtera yang bertumbuh. Akibatnya kami akan mengalami ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Roh Kudus, berikan kemampuan kepada setiap kami supaya kami dapat menggenapi janji itu. Tuntun setiap kami supaya kami hidup di dalam kebenaran, tinggal di dalam kebenaran, dan damai sejahtera yang kami miliki boleh bertumbuh. Akibatnya kami akan mengalami ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Dan kami percaya damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan melampaui segala akal, dan itu akan membuat kami mengalami ketenangan. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.